Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan jurnal mengenai pengaruh harga saham, ROE, dan kapitalisasi biaya terhadap income smoothing. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ukti Wahidniawati, kemudian rekan saya. Saya Safia Yulianti. Saya Winona Dianda. Dan untuk pertamanya akan disajikan oleh Octavia. Silahkan, Octavia. Yang pertama akan membahas mengenai abstrak. Dari abstrak ini kita mengetahui tujuan dengan adanya penelitian ini untuk menguji pengaruh harga saham, return on equity, dan kapitalisasi biaya terhadap income smoothing pada subsektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian ini terpantau 5 tahun, yaitu tahun 2014 hingga 2018. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dari Bursa Efek Indonesia atau BEI, yang kemudian diambil sampel penelitian dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam sektor pertanian, subsektor perkebunan. Untuk teknik penelitiannya sendiri menggunakan metode purposive sampling dengan banyaknya sampel yang diambil sebesar 32 sampel dengan teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Untuk hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kapitalisasi biaya berpengaruh terhadap praktik income smoothing yang diproyeksikan dengan menggunakan indeks Excel, sedangkan harga saham dan return on equity tidak berpengaruh terhadap praktik income smoothing. Next. Berikutnya ada pendahuluan. Laporan keuangan merupakan potret kegiatan bisnis dan kinerja keuangan suatu perusahaan tertentu, sehingga manajemen perusahaan menjadikan laporan keuangan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu caranya adalah dengan melakukan perataan laba atau income dengan pemanfaatan aturan atau prinsip akuntansi yang berlaku. Income smoothing pada awalnya sering digunakan untuk tujuan perpajakan, yaitu pajak dalam jumlah yang besar pada suatu periode tertentu atau tax avoidance dengan membagi atau memindahkan ke tahun-tahun berikutnya. Selain itu, income smoothing atau perataan laba dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mengurangi variasi abnormal laba dalam batas-batas yang diizinkan dalam praktek akuntansi dan prinsip manajemen yang wajar. Hal ini untuk menilai resiko, meminimalisir resiko dengan menjaga manajemen untuk memberi informasi yang relevan dan melakukan prediksi terhadap laba di masa yang akan datang. Next. Kemudian berita terkait dengan adanya penelitian ini, berita yang diangkat berupa industri kelapa sawit yang telah bertransformasi menjadi penopang industri pangan dan non-pangan termasuk energi. Melihat adanya potensi ini, pemerintah melakukan upaya-upaya untuk mendongkrak pemasukan pajak dengan mengeluarkan kebijakan dalam memperkuat sistem dan regulasi perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak berupaya memenuhi kontribusi pajak dari sektor sawit. Sebagai penyumbang devisa nomor 1, tax ratio sawit diharapkan dapat 11 hingga 12%. Tetapi dari kajian Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, bersumber data Ditjen Pajak Kemenq RI menyebutkan penerimaan pajak sektor kelapa sawit tahun 2015 berkontribusi sebesar 2,10% dari total penerimaan pajak. Rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak sektor kelapa sawit sebesar 10,90% per tahun. Potensi ini dapat dilihat dari tax ratio. Secara umum, tax ratio Indonesia berada pada 11% hingga 12%, namun untuk kelapa sawit masih di bawah standar, yaitu masih di angka 6 hingga 7%. Next. Peneliti ingin melihat apakah terjadinya praktek income smoothing pada perusahaan-perusahaan di subsektor industri perkebunan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode laporan keuangan tahun buku 2014 hingga 2018
Lebih spesifik lagi, peneliti ingin melihat pengaruh antara harga saham setelah laporan keuangan dipublikasikan, profitabilitas perusahaan yang dilihat dari return on equity atau ROE, dan kapitalisasi biaya terhadap income smoothing atau perataan laba. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah harga saham berpengaruh langsung pada income smoothing? Yang kedua, apakah return on equity berpengaruh langsung pada income smoothing? Dan yang ketiga, apakah kapitalisasi biaya berpengaruh langsung pada income smoothing? Selanjutnya yaitu adalah kajian pustaka dan hipotesis. Income smoothing. Menurut Belkawi, income smoothing atau perataan laba adalah pengurangan fluktuasi laba dari tahun ke tahun dengan memindahkan pendapatan dari tahun-tahun yang tinggi pendapatannya ke periode-periode yang kurang menguntungkan. Riyahi Belkawi membagi income smoothing menjadi dua bagian, yaitu intentional atau designed smoothing dan natural smoothing. Intentional atau design smoothing ialah keputusan yang dibuat untuk mengatur fluktuasi earnings pada level yang diinginkan. Sedangkan natural smoothing adalah income generating process yang natural, bukan hasil dari tindakan yang diambil oleh manajemen. Nah, berikut ini ada rumus yang digunakan untuk menghitung indeks perataan laba, dan yang sebelahnya adalah untuk menghitung koefisien variasi dari variabel. Next. Return on equity. Return on equity atau ROE adalah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham di perusahaan tersebut. ROE merupakan suatu pengukuran dari penghasilan atau income yang tersedia bagi para pemilik perusahaan, baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan. Rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Next. Selanjutnya adalah kapitalisasi biaya. Kapitalisasi merupakan jumlah biaya riset dan pengembangan yang dikapitalisasi oleh perusahaan yang masuk ke dalam aset perusahaan. Variabel kapitalisasi biaya riset dan pengembangan atau kapitalisasi diproksikan dengan rasio kapitalisasi. Rasio kapitalisasi diperoleh dengan membagi total biaya riset dan pengembangan yang dikapitalisasi bersih dengan total aset perusahaan. Perusahaan yang tidak melakukan kapitalisasi atau melakukan pembebanan, biaya riset dan pengembangan diberi angka 0. Sehingga hipotesis yang didapatkan berdasarkan kajian pustaka tersebut adalah H1, terdapat pengaruh langsung harga saham terhadap income smoothing. Yang kedua, terdapat pengaruh langsung return on equity terhadap income smoothing, dan hipotesis yang ketiga, terdapat pengaruh langsung kapitalisasi biaya terhadap income smoothing. Next. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Metode penelitian adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi berganda. Penggunaan regresi berganda bertujuan untuk menguji pengaruh 3 variabel bebas terhadap 1 variabel terikat. Variabel yang akan dikaji terbagi menjadi 2 jenis variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari harga saham atau X1, return on equity atau X2, dan kapitalisasi biaya atau X3. Sedangkan variabel terikat adalah income smoothing atau Y1. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor pertanian yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan sebagai responden adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada subsektor perkebunan di Bursa Efek Indonesia periode 2014 hingga 2018. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan statistika yang meliputi statistika deskriptif, uji persyaratan. Tujuan dari persamaan regresi linier adalah untuk melihat besarnya pengaruh variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y, dan variabel terikat tersebut dapat diprediksi dari variabel bebas.
Persamaan regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Income smoothing sama dengan koefisien konstanta ditambah koefisien arah regresi dikali harga saham plus koefisien arah regresi 2 dikali return on equity plus koefisien arah regresi 3 dikali kapitalisasi biaya plus E. Selanjutnya, saya akan menjelaskan subbab 5, yaitu hasil dan pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh langsung variabel bebas yakni harga saham, ROE, kapitalisasi biaya, terhadap variabel terikat yaitu income smoothing. Populasi yang digunakan yaitu seluruh perusahaan sektor pertanian, subsektor perkebunan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai dengan 2018. Untuk pengambilan sampelnya sendiri menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria pertama, terdaftar di BEI berturut-turut periode 2014 sampai 2018. Kedua, mempublikasikan laporan keuangan maupun laporan tahunan berturut-turut periode 2014 sampai 2018. Ketiga, menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah. Keempat, tidak merugi selama periode 2014 sampai 2018. Dari metode purposive sampling tersebut didapatkan 8 perusahaan dengan 32 sampel. Subbab analisis. Terdapat 3 subbab yaitu analisis statistik deskriptif, analisis regresi berganda, dan hasil hipotesis. Analisis statistik deskriptif itu bertujuan menggambarkan data penelitian memakai parameter mean atau nilai rata-rata, kemudian deviasi standar, nilai minimum, dan nilai maksimum. Pertama, income smoothing. Income smoothing sendiri diukur memakai indeks Excel. Nah, untuk mengukur indeks Excel ini memakai koefisien perubahan laba dan penjualan. Jika hasil indeks Excel itu kurang dari 1, artinya perusahaan melakukan praktik income smoothing. Di sini didapatkan nilai meannya 0,133065, lebih kecil dibandingkan standar deviasinya 2,7689661. Artinya, nilai mean yang lebih kecil dibanding standar deviasi tidak bisa dijadikan dasar informasi variabel income smoothing, sebab keberagaman sampel masih terbilang luas. Indeks Excel terkecil senilai negatif 6,86103 dimiliki oleh PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. Untuk indeks Excel terbesar senilai 4,51319 dimiliki oleh PT Dharma Satya Nusantara Tbk. Kedua, harga saham. Harga saham ini diukur dengan harga penutupan perusahaan di akhir tahun. Jika harga saham itu rendah, menurut teori yang ada dan penelitian terdahulu, maka harga saham itu memicu praktik income smoothing. Penelitian ini mendapatkan nilai mean sebesar 2.582,9063 rupiah, lebih kecil dibandingkan standar deviasi 4.127,747792 rupiah. Artinya nilai mean ini tidak bisa dijadikan dasar untuk melihat adanya praktik income smoothing di perusahaan tersebut. Harga saham terendah itu sebesar Rp410 per lembar dimiliki oleh PT Dharma Satya Nusantara Tbk pada tahun 2018. Sedangkan harga saham tertinggi senilai Rp16.775 dimiliki oleh PT Astra Argo Lestari tahun 2016. Ketiga, ROE. ROE diukur memakai rasio ROE. Nah, jika
ROE perusahaan itu bernilai rendah, maka terindikasi adanya praktik income smoothing. Penelitian ini mendapatkan nilai MEAN 0,142381 lebih besar dibandingkan standar deviasi senilai 0,0777079, yang artinya nilai MEAN ini bisa dijadikan dasar atau informasi untuk melihat adanya praktik income smoothing di perusahaan. Nilai ROE terendah sebesar 0,0036 dimiliki oleh PT Salim Infomas Pertama Tbk pada tahun 2018. Nilai ROE tertinggi sebesar 0,3534 dimiliki oleh PT Dharma Satya Nusantara Tbk pada tahun 2014. Keempat, kapitalisasi biaya. Kapitalisasi biaya ini diukur memakai rasio kapitalisasi, di mana total biaya R&D dikapitalisasi bersih itu dibagi dengan total aset. Jika rasio kapitalisasi tinggi suatu perusahaan, maka terindikasi adanya praktik income smoothing. Penelitian ini mendapatkan nilai MEAN sebesar 0,010741 lebih kecil dibandingkan standar deviasi 0,012178. Artinya nilai MEAN tidak bisa menjadi dasar informasi untuk melihat praktik income smoothing. Untuk rasio kapitalisasi biaya terendah, yaitu sebesar 0, dimiliki oleh PT BC International Tbk dan PT London Sumatera Indonesia Tbk pada tahun 2014 sampai 2018. Untuk rasio kapitalisasi biaya tertinggi sebesar 0,041527 dimiliki oleh PT Sawit Sumber Mas Sarana Tbk. Sebab analisis regresi berganda. Model regresi yang didapatkan di penelitian ini yaitu income smoothing sama dengan negatif 0,960 ditambah 0,181 dikali harga saham ditambah 0,326 dikali ROE dikurangi 0,359 dikali kapitalisasi biaya ditambah error. Maksudnya, jika semua nilai variabel bebas tetap, income smoothing akan menurun sebesar 0,960. Kemudian, penjelasan kedua, setiap peningkatan harga saham akan meningkatkan nilai income smoothing sebesar 0,181. Penjelasan ketiga, setiap peningkatan ROE akan meningkatkan income smoothing sebesar 0,326. Penjelasan keempat, setiap peningkatan kapitalisasi biaya akan menurunkan nilai IS atau income smoothing sebesar 0,359. Hasil analisis regresi berganda yang diuji di aplikasi SPSS didapatkan sebagai berikut. Pertama, uji F. Uji F ini kan untuk menilai kelayakan model regresi yang terbentuk tuh. Didapatkan nilainya signifikansi 0,049. Artinya nilai signifikansinya ini kurang dari 0,05. Penelitian ini berarti layak dan dapat diterima memakai model regresi tersebut. Yang kedua, koefisien determinasi R-square sebesar 16%. Penelitian ini didapatkan nilai sebesar 16%. Artinya, secara gabungan, pengaruh dari 3 variabel bebas, yakni harga saham, ROE, dan kapitalisasi biaya terhadap income smoothing besarnya 16% terhadap terhadap variabel terikat tersebut. Sisanya 84% itu dipengaruhi oleh variabel bebas lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Ketiga, hasil uji T-student atau uji parsial ini didapatkan nilai signifikansi harga saham 0,294 dan ROE 0,062 itu tidak signifikan karena nilainya lebih dari 0,05. Sedangkan kapitalisasi biaya nilainya 0,041 kurang dari 0,05 artinya signifikansi terhadap income smoothing. Berikut kesimpulan dari analisis tersebut. Pengaruh harga saham terhadap income smoothing. Signifikansi yang didapatkan kan 0,294, itu lebih besar dibandingkan
0,05. Artinya harga saham itu tidak berpengaruh terhadap income smoothing. Nah, di sini ada PT DSNG, yaitu Dharma Satya Nusantara Tbk, ditemukan nilai sahamnya itu terus turun dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Nah, terindikasi tidak melakukan praktik income smoothing, sebab indeks Excel-nya lebih dari 1. Sedangkan SGRO, yaitu PT Sampurna Agro Tbk, ditemukan nilai sahamnya terus naik dari tahun 2015 sampai 2018. PT Sampurna ini terindikasi melakukan praktik income smoothing karena indeks Excel-nya kurang dari 1. Hasilnya, ini tuh tidak sejalan dengan hipotesis penelitian. Maka, hipotesis pertama itu ditolak karena harga saham tidak mempunyai pengaruh terhadap income smoothing. Kesimpulan kedua, pengaruh ROE terhadap income smoothing. Nilai signifikansi yang didapatkan 0,062 itu lebih besar daripada 0,05. Artinya, income smoothing ini tidak dipengaruhi oleh ROE. Untuk perusahaan TBLA sendiri, yaitu Tunas Baru Lampung Tbk, ditemukan nilai ROE-nya tuh naik dari tahun 2014 sampai 2018 dan terindikasi tidak melakukan praktik income smoothing karena indeks Excel-nya lebih dari 1. Sedangkan LSIP, yakni PT London Sumatera Indonesia Tbk, ditemukan nilai ROE-nya itu menurun dari tahun 2014 sampai 2018. Tapi ada 2 fakta yang bisa ditemukan di lapangan, di mana periode 2014, 2015, 2017, dan 2018 terindikasi melakukan praktik income smoothing karena nilai indeks Excel-nya tuh kurang dari 1. Sedangkan di periode 2016 terindikasi tidak melakukan praktik income smoothing karena indeks Excel-nya lebih dari 1. Hasil tersebut tidak sejalan dengan hipotesis penelitian, sehingga hipotesis kedua ditolak karena ROE tidak mempunyai pengaruh terhadap income smoothing. Kesimpulan ketiga, pengaruh kapitalisasi biaya terhadap income smoothing. Didapatkan signifikansi 0,041 kurang dari 0,05, yang artinya signifikan. Untuk PT BC, yaitu PT BC International Tbk, nilai kapitalisasi biayanya kan 0. Dia terindikasi tidak melakukan praktik income smoothing karena indeks Excel-nya lebih dari 1 pada tahun 2015 dan 2017. Untuk SSMS, yaitu PT Sawit Sumber Sarana Tbk, nilai kapitalisasi biayanya ditemukan tinggi dan terindikasi melakukan praktek income smoothing karena indeks Excel-nya kurang dari 1 pada tahun 2015 dan 2016. Nah, dari hasil tersebut, hasilnya sejalan dengan hipotesis penelitian, sehingga hipotesis ketiga diterima, karena kapitalisasi biaya mempunyai pengaruh negatif terhadap income smoothing. Kesimpulan. Kesimpulannya ada 3, yaitu pertama, tidak terdapat pengaruh langsung harga saham terhadap income smoothing. Jadi, harga saham yang rendah maupun tinggi tidak akan mempengaruhi terjadinya praktik IS. Nah, kesimpulan ini berlawanan dengan teori yang ada dan penelitian terdahulu, di mana harga saham yang rendah akan memicu praktik income smoothing. Kesimpulan kedua, tidak terdapat pengaruh langsung return on equity terhadap income smoothing. Jadi, nilai ROE yang tinggi maupun rendah tidak akan mempengaruhi terjadinya praktik income smoothing. Hasil ini berlawanan dengan teori yang ada dan penelitian terdahulu, di mana nilai ROE yang tinggi akan memicu praktik income smoothing. Kesimpulan ketiga, terdapat pengaruh langsung negatif kapitalisasi biaya terhadap income smoothing. Ini sejalan dengan teori yang ada dan penelitian terdahulu, di mana jika rasio kapitalisasi biaya menurun, maka indeks Excel akan meningkat. Artinya, praktik income smoothing akan berkurang. Masuk ke bagian saran. Saran dari peneliti ini ada 2, yaitu peneliti selanjutnya diharapkan menambah sampel penelitian sebab sektor perkebunan itu terbatas jumlahnya. Yang kedua, peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel lain
mengingat nilai R² tadi hanya 16%. Kaitan dengan materi. Ya, selanjutnya apabila dikaitkan dengan materi dari segi harga saham sendiri memiliki pengertian dari harga saham suatu saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran harga saham di pasar. Kemudian, berdasarkan Kieso, Weigen, dan Werfeld 2002-308, setiap lembar saham memiliki hak istimewa berupa untuk membagi laba dan rugi secara proporsional, kemudian yang kedua untuk ikut serta dalam manajemen, atau hak untuk memilih direktur secara proporsional, yang ketiga untuk membagi aktiva perusahaan bila terjadi likuidasi secara proporsional, dan yang keempat untuk ikut serta secara proporsional dalam setiap penerbitan saham baru. Jumlah saham yang beredar akan mempengaruhi saham per lembarnya. Sedangkan dalam penelitian ini, harga saham tidak mempengaruhi income smoothing. Hal tersebut tidak sejalan dengan hipotesis yang tercantum dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu return on equity. ROE adalah perbandingan antara laba setelah pajak dan total modal yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki ROE yang rendah diduga melakukan praktik perataan laba untuk meningkatkan ROE, sehingga kinerjanya akan dianggap baik dan efektif terutama oleh pihak investor. Pada penelitian ini, tidak terdapat pengaruh langsung return on equity terhadap income smoothing. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai ROE yang rendah atau tinggi tidak mempengaruhi terjadinya praktik income smoothing. Hal tersebut berlawanan dengan teori yang ada dan penelitian terdahulu yang menyatakan ROE yang tinggi akan memicu terjadinya praktik income smoothing. Kaitan kapitalisasi biaya dengan materi. Jadi kapitalisasi biaya ini lawannya dari pembebanan biaya. Kapitalisasi biaya sendiri memiliki arti proses penangguhan biaya yang terjadi di periode perjalanan, tetapi manfaatnya diharapkan berlanjut sampai satu periode atau lebih di masa mendatang. Kapitalisasi itu bisa diterapkan untuk aset berwujud maupun tidak berwujud. Nah, untuk aset tidak berwujud itu kan ada biaya R&D, yaitu Research and Development. Pada awalnya, biaya R&D ini akan dikenakan sebagai beban dan dilaporkan di laporan laba rugi. Namun, seiring berjalannya waktu, setelah memenuhi beberapa kriteria, akan dikapitalisasi oleh perusahaan. Sebagaimana menurut PSAK 19, paragraf 39, aset tidak berwujud yang timbul dari pengembangan diakui sebagai aset jika dan hanya jika perusahaan bisa menunjukkan kelayakan teknis penyelesaian aset sampai bisa dipakai atau dijual, kemudian adanya niat menyelesaikan aset, adanya kemampuan memakai atau menjual aset, adanya cara aset menghasilkan kemungkinan manfaat ekonomis di masa mendatang, dan terakhir tersedianya sumber daya baik itu modal, uang maupun manusia untuk menyelesaikan pengembangan aset tersebut. Jadi kaitannya kapitalisasi biaya itu menunda pengakuan beban dalam laporan laba rugi. Dan kapitalisasi biaya itu membuat serangkaian laba yang lebih merata. Jadi di periode akuisisi itu akan dikenakan sebagai beban. Dan kapitalisasi biaya itu membuat laba lebih tinggi di periode akuisisi. Kemudian di periode berikutnya, laba akan menjadi rendah jika dibandingkan dengan pembebanan biaya. Nah, karena rasio kapitalisasi ini dihitung dengan total biaya R&D bersih dibagi total aset perusahaan, menyebabkan semakin tinggi rasio kapitalisasi, maka semakin banyak biaya yang dikapitalisasi, sehingga mengurangi beban secara signifikan, membuat laba bersih naik, dan
perusahaan itu semakin tinggi terindikasi melakukan praktik income smoothing. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.